Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show kami dengan tema pengertian kepribadian, tipe dan sifatnya menurut para ahli. Kami dari kelompok 5, saya Quensa Alfrisa sebagai narasumber 1 dan saya Nurhalisa Rasman sebagai narasumber kedua. Bisa Anda jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kepribadian menurut para ahli? Tentu, kepribadian adalah pola pemikiran, perasaan, dan perilaku yang khas dan konsisten pada seseorang. Menurut Gordon Allport, seorang pionir dalam psikolog kepribadian, kepribadian adalah organisasi dinamis dari sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik individu terhadap lingkungannya. Jadi, kepribadian mencakup aspek psikologis dan fisik yang membentuk cara seseorang berinteraksi dengan dunia. Menarik sekali. Benar sekali. Selain Allport, ada juga Carl Jung yang membagi kepribadian menjadi 2 tipe utama, yaitu introvert dan extrovert. Introvert adalah orang yang lebih fokus pada dunia dalam diri mereka sendiri, sementara extrovert lebih fokus pada dunia luar. Selain itu, Sigmund Freud juga berkontribusi dengan teori psikoanalisisnya yang mengatakan bahwa kepribadian dibentuk oleh 3 elemen, ID, ego, dan superego. ID adalah bagian dari kepribadian yang berfungsi berdasarkan prinsip kesenangan. Ego berfungsi berdasarkan prinsip realitas dan superego berfungsi sebagai penilai moral. Berbicara mengenai tipe kepribadian, bisa dijelaskan lebih lanjut? Tentu. Salah satu teori yang paling terkenal adalah teori kepribadian Big Five atau 5 besar yang terdiri dari 5 dimensi. Openness atau keterbukaan terhadap pengalaman baru, conscientiousness, kesadaran atau kehati-hatian, extraversion atau extraversi, dan agreeableness, kepersetujuan atau keramahan, dan neurotisme atau ketidakstabilan emosi. Teori ini dikembangkan melalui penelitian psikometrik dan dianggap sebagai salah satu model yang paling komprehensif dalam memahami kepribadian manusia. Bagaimana tipe-tipe kepribadian ini mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang, Quensa? Setiap dimensi dalam Big Five memiliki spektrum yang luas. Misalnya, seseorang yang tinggi dalam openness cenderung kreatif, memiliki imajinasi yang kaya dan terbuka terhadap ide-ide baru. Sementara, seseorang yang rendah mungkin lebih konvensional dan suka rutinitas. Orang yang tinggi dalam konsensionis biasanya teliti, disiplin, dan terorganisir, sedangkannya yang rendah mungkin lebih spontan dan kurang teratur. Ekstraversi berkaitan dengan seberapa sosial, energik, dan asertif seseorang. Orang yang tinggi dalam agreeableness cenderung ramah, kooperatif, dan mudah bekerja sama dengan orang lain. Sementara mereka yang rendah mungkin lebih kompetitif dan terkadang lebih kritis. Neurotisme menunjukkan tingkat stabilitas emosional seseorang. Mereka tinggi dalam dimensi mungkin lebih mudah merasa cemas atau stres, sementara yang rendah lebih tenang dan stabil secara emosional. Jadi, bisa dikatakan bahwa kepribadian sangat mempengaruhi bagaimana kita berinteraksi di dunia. Kepribadian bukan hanya mempengaruhi perilaku kita sehari-hari, tetapi juga pilihan hidup kita seperti karir, hubungan, dan cara kita mengatasi stres. Misalnya, seseorang yang tinggi dalam ekstraversi mungkin lebih cocok bekerja di bidang yang membutuhkan banyak interaksi sosial, seperti pemasaran atau hubungan masyarakat. Sedangkan seseorang introvert mungkin lebih nyaman dalam pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan kerja mandiri, seperti penelitian atau teknologi informasi. Apakah kepribadian kita bisa berubah seiring waktu, Quensa? Kepribadian memang cenderung stabil sepanjang hidup, namun itu bukan berarti tidak dapat berubah sama sekali. Pengalaman hidup, lingkungan, dan usaha sadar untuk pengembangan diri dapat mempengaruhi perubahan dalam aspek-aspek tertentu dari kepribadian seseorang. Misalnya, seseorang yang pada awalnya pemalu bisa menjadi lebih percaya diri,
seiring waktu melalui pengalaman sosial yang positif dan pelatihan keterampilan sosial. Apakah ada perbedaan budaya yang signifikan dalam hal kepribadian Nurhalisa? Ya, kepribadian juga dipengaruhi oleh budaya. Misalnya, budaya kolektivis seperti di banyak negara Asia lebih menekankan pada harmoni kelompok dan hubungan sosial yang dapat mempengaruhi tingginya skor dalam agreeableness dan rendahnya skor dalam ekstraversi. Sebaliknya, budaya individualis seperti di Amerika Serikat lebih menekankan pada prestasi individu dan asertivitas yang memungkinkan membuat skor ekstraversi lebih tinggi. Pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada pemirsa mengenai kepribadian yaitu penting untuk diingat bahwa setiap orang unik dan kepribadian kita adalah hasil dari berbagai faktor, termasuk genetik dan lingkungan. Memahami kepribadian kita sendiri dan orang lain dapat meningkatkan empati dan komunikasi. Selain itu, jangan merasa terbatas oleh label atau kategori kepribadian. Kita semua memiliki potensi untuk berkembang dan berubah. Saya setuju, menghargai perbedaan kepribadian dapat membawa kita pada hubungan yang lebih harmonis dan kehidupan yang lebih memuaskan. Demikian talk show kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.